Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarkan kami, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Ini doa kami ya Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarkan, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarkan kami Tuhan, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja.
Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Saat menangis Tuhan tahu, saat kau lemah Tuhan tolong, saat kau datang Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, Shalom, Shalom. Hari ini oleh karena anugerah Tuhan, kesempatan hebat, kita bisa sekali lagi menerima yang terbaik yang datang dari atas, yaitu adalah firman. Nah, firman Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hati saya hari ini, saya berikan judul Aku Harus Menang. Sebelum kita akan membuka Alkitabnya, sebelum kita akan pelajari 1 Korintus pasal yang ke-9, yuk sama-sama teman-teman yang beribadah Premier bisa live chat. Bagi Anda yang sudah beribadah lewat ibadah Premier, tidak apa-apa. Langsung ketik, aku harus menang. Kenapa ini menjadi penting di hari terakhir? Karena semua kita mengerti hidup adalah pertandingan. Setiap nafas adalah pertandingan. Saudaraku, kita dicipta bukan untuk kalah. Kita dicipta bukan untuk terpuruk. Kita dicipta bukan untuk turun, tapi kita dicipta untuk menjadi pemenang. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Hari yang dahsyat, hari yang hebat, hari yang diurapi. Kami akan terima wahyu agar apa yang Kau rencanakan, bukan apa yang kami mau, tapi yang Engkau rencanakan yang pasti jadi. Engkau menginginkan kami menjadi pemenang. Oleh karena firman dan Roh Kudus, tolong kami dan kami siap untuk belajar akan Engkau sendiri yang adalah firman. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Semua kita mengerti hidup ini adalah pertandingan. Dan demikian pun Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Korintus. Yuk sama-sama kita akan lihat. Yaitu 1 Korintus pasal yang ke-9. Ya benar, konteks perikopnya adalah hak dan kewajiban seorang rasul. Tetapi dalam kehidupan kita hari ini tetap related. Tetap nyambung dengan kehidupan kita. Karena walaupun mungkin kita bukan rasul, bukan gembala, bukan penginjil, bukan guru. Mungkin Anda ibu rumah tangga. Mungkin ada teman-teman muda Anda mahasiswa. Mungkin ada teman-teman muda yang lain. Saya masih sekolah Pak. Tapi tetap esensi kehidupan adalah pertandingan. Nah, lebih daripada segalanya, saya merindukan sebagai hamba Allah, semua kita keluar lebih daripada pemenang. Tapi yang saya rasakan, walaupun ini bukan tatap muka, ini tatap layar, saya tetap merasakan ada banyak di antara Anda yang sedang mengikuti ibadah ini. Dengan tatap layar, Anda di ujung kekalahan. Anda merasa kalah dengan imanmu, dengan pengharapanmu, dengan kasihmu. Anda sedang berusaha kerja sesuatu, kok rasanya merasa kalah. Mungkin ide sudah hilang, hikmat kok enggak dapat begitu. Rasanya Anda sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencari pekerjaan, untuk mencari usaha bagi kehidupan keluarga yang Anda kasihi.
Tapi sampai pada sebuah titik Anda berkata, saya kok rasanya mau kalah saja. Mungkin dalam iman juga demikian. Anda diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dengan dunia ini, sehingga iman kita itu menjadi lemah dan kita berkata, rasanya saya mau kalah saja. Saudaraku, beberapa waktu sebelum pandemi, seringkali termasuk saya berkata, rasanya kok nggak ada waktu. Kok rasanya nggak ada waktu yang ingin lebih lagi membaca firman Tuhan, yang ingin lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kok sepertinya nggak ada waktu. Kok sepertinya banyak berhala-berhala dalam kehidupan kita. Ada ilah-ilah lain yang sehingga kita tidak bisa mengalahkan Dia, Allah di atas segala Allah. Tetapi ternyata setelah PSBB berlalu, PPKM yang sedang berlangsung walaupun levelnya sudah lebih rendah, saudaraku, ternyata tetap ada ilah-ilah yang lain. Ternyata ada berhala-berhala yang lain. Sosial media menjadi berhala kita, TikTok menjadi berhala kita, film Netflix menjadi berhala kita. Ternyata hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah pertandingan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita digambarkan sebagai petinju. Ada kalanya kita digambarkan sebagai petani. Petani itu juga bertanding. Bertanding melawan musim, melawan waktu, melawan keadaan, melawan suasana yang ada di sekitar. Dan ternyata hari ini kita akan belajar sebagai pelari. Yuk kita buka. Yaitu adalah ayat yang ke-24 dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Gelanggang di sini, pertandingan di sini bisa kita ambil secara literal maupun secara figuratif. Hanya satu pemenang di sini. Kita bisa lihat secara literal maupun figuratif. Karena kalau kita pelajari bahasa asli Alkitab Yunani atau Ibrani, ketika saya buka yang namanya kamus-kamus yang ada, selalu ada catatan figuratif atau literal. Ya, secara figuratif kita harus menjadi pemenang. Karena hanya ada satu pemenangnya. Tetapi menurut saya itu figuratif. Itu figuratif. Kenapa saya katakan figuratif? Saudaraku, asal kita dapat menyelesaikan pertandingan sampai akhir saja, itu sudah pemenang. Katakan amin. Saya dapati ada satu video viral yang mana ketika itu acara resmi lari. Tiba-tiba ada satu pelari, tiba-tiba terpincang, tiba-tiba terjatuh. Dan ketika terpincang dan terjatuh, dia sepertinya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tetapi di video singkat itu ada seorang bapak yang berlari di belakang dari para pelari yang terjatuh ini. Dan memapahnya sampai akhir, sampai garis finish. Tentunya dia bukan pemenang. Kalau diukur secara literal, tetapi secara figuratif, dia menyelesaikan pertandingan sampai akhir, itu adalah pemenang. Katakan amin. Saudaraku, kita jangan melihat yang namanya hadiah atau pemenang bukan hanya secara literal, tapi secara figuratif pun kita harus memenangkan pertandingan ini dengan benar. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dan saya dapati ada 4 prinsip. Ada 4 prinsip yang saya pelajari daripada sebuah pertandingan. Prinsip yang pertama yaitu adalah pertandingan kita bukan dengan orang lain, tetapi melawan diri kita sendiri.
Yang pertama, prinsip yang utama, pertandingan kita bukan dengan gereja lain, pertandingan kita bukan dengan toko lain, pertandingan kita bukan dengan pendeta lain. Esensi yang pertama, pertandingan ini yaitu untuk kita menangkan. Karena di dalam diri kita ada ego, dalam diri kita ini ada yang namanya ketamakan, kesombongan, kemalasan, dan itu harus dimenangkan. Itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, saudaraku, pertandingan itu per jenis, per cabang, dan per kelas masing-masing. Saudaraku ingat dalam pertandingan atletik, pertandingan lari, saudaraku ada kelasnya. Ada kelas 100 meter, ada kelas estafet, ada kelasnya. Begitupun juga dengan berenang. Saudaraku ada kelasnya. Ada kelas gaya dada, ada kelas gaya punggung, ada gaya apa lagi. Begitupun juga dengan pertandingan. Ada pertandingan sepak bola, ada pertandingan voli, ada pertandingan bulu tangkis. Jangan sekali-kali Anda jago voli, Anda bisa voli, Anda ikut pertandingan bulu tangkis pasti kalah. Kenapa? Karena masing-masing pertandingan. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Kita punya kelas masing-masing, kita punya area masing-masing. Kita punya talenta masing-masing. Yang mana kita harus pertajam untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, pertandingan selalu membuat kita lelah. Selalu membuat kita lelah. Selalu membuat ada energi yang keluar. Pertandingan selalu membuat terkadang letih sedemikian rupa. Pertandingan tidak membuat kita lebih segar. Kenapa? Karena ada daya, ada upaya, ada tenaga yang harus dikeluarkan. Pertandingan selalu membuat kotor. Saya tidak pernah dapati pemain sepak bola setelah menyelesaikan pertandingan 90 menit, dia sama bersihnya dengan menit pertama. Saya tidak pernah mendapati seseorang yang sedang ada di gelanggang tinju, saudaraku, dia sama-sama rapinya seperti ketika dia pertama kali, detik pertama dia memasuki ring. Pasti kotor. Demikian juga yang namanya pertandingan ada kemungkinan membuat kita cedera. Ada kemungkinan membuat kita luka. Kita harus dirawat dan kita harus lewati itu semua. Dan yang keempat, ini yang kita akan bahas. Pertandingan bukan untuk pribadi yang cengeng dan kekanak-kanakan. Itu pasti. Padahal Tuhan menggambarkan Anda dan saya harus masuk dalam pertandingan. Tapi pertandingan bukan untuk pribadi yang kekanak-kanakan. Bukan pertandingan untuk pribadi yang cengeng, mental tempe. Kalau anak Bojong Sari, anak sebelah daripada gereja kami, lu cemen banget sih. Pertandingan bukan untuk orang cemen. Pertandingan dimenangkan bukan, yang kedua, saya catat, bukan untuk pribadi yang baperan. Saudaraku, misalnya mengikuti pertandingan tinju. Pertandingan tinju, baperan ketika dipukul oleh lawan. Apa yang terjadi? Terus dia bilang, kok lu mukul gue? Ya pasti ku turun. Dan tidak mungkin memenangkan pertandingan. Ketika bertanding, saudaraku, sepak bola misalnya, ada seseorang lawan untuk menghadang laju ketika Anda harus di-tackle. Bahasa sepak bola. Dan ternyata itu menciderai Anda. Dan Anda bilang, kok gitu sih? Saudaraku, itulah pertandingan. Pertandingan akan menciderai, pertandingan akan melukai. Pertandingan apapun dalam kehidupan juga demikian. Dalam perkawinan saya kasih contoh. Saya kasih contoh dalam perkawinan. Bukankah ketika seseorang sebelum berkat itu turun dari Bapa di sorga, harus mendeklarasikan janji pernikahan. Janjinya seperti apa? Aku akan setia pada saat senang maupun susah, kaya atau miskin.
ketika saat untung atau malang, ketika saat sehat atau sakit. Tapi begitu banyak orang pertandingan itu saja dalam perkawinan. Dia menikahi orang yang dicintainya. Dia mengatakan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, di hadapan keluarga, di hadapan hamba Tuhan. Bukankah itu pun pertandingan yang harus dilewati oleh setiap keluarga? Karena keluarga bukan hanya tempat kebahagiaan, tapi juga tempat pelatihan. Keluarga bukan hanya tempat di mana kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang membahagiakan kita. Tapi apakah ketika sedang susah kita tetap setia? Ketika sedang sulit kita tetap setia? Ketika sedang tidak ada uang tetap setia? Ketika kita sakit apakah tetap setia? Kita dapati banyak hal terjadi hari ini. Begitu mudahnya pertandingan perkawinan ditinggalkan. Hanya karena apa? Baperan. Hanya apa? Kekanak-kanakan. Hanya apa? Cengeng. Yang dengan mudah saja udah gak cocok. Meninggalkan pelayanan udah gak cocok. Meninggalkan komsel udah gak cocok. Sekarang begitu mudahnya orang mundur dari pertandingan. Kenapa? Karena saya dapati hal yang ketiga adalah karakter mudah menyerah. Bro, kalau ada tantangan, hadapi, bukan menyerah. Sister, kalau ada pencobaan, hadapi, bukan menyerah. Teman-teman muda, ketika teman-teman muda melangkah kok sulit. Ketika teman-teman muda melangkah kok tantangannya banyak, terus melangkah. Jangan pernah punya mentalitas mudah menyerah. Saudaraku, mungkin ada di antara Anda berkata, Pak Pendeta ini mungkin sudah karakter. Tapi ada pembelajaran yang di hari terakhir saya belajar, saya baca, saya googling, saya browsing. Saudaraku, ada satu kata yaitu adalah inner child. Inner child, yaitu adalah seorang anak kecil yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, saya sedang gali itu bersama dengan Roh Kudus. Saya dalami bersama dengan Roh Kudus bahwa di dalam Muhammad Rizal Solihin hari ini ternyata ada Riza kecil dari usia 0 sampai dengan usia 12 tahun. Perhatikan sekali lagi. Ternyata di dalam Muhammad Riza hari ini ternyata ada Riza kecil. Dan Anda pun sadar atau tidak sadar, ada inner child dalam kehidupan kita. Kenapa ada inner child? Dan kenapa usianya 12 tahun? Karena sampai dengan usia 12 tahun, anak itu tidak berdaya sama sekali. Dia gak berdaya sama sekali ketika orang tuanya berantem, orang tuanya berselisih, orang tuanya saling memaki. Dia gak berdaya. Yang akhirnya itu akan menjadikan inner child dalam diri seseorang. Sadar atau tidak sadar, itu akan menjadi luka emosi. Sadar atau tidak sadar, itu akan jadi luka batin. Sadar atau tidak sadar. Maka sekarang saya bisa mengerti kenapa orang mudah kalah, mudah mundur, mudah keluar dari pertandingan. Karena mungkin inner child dalam dirinya belum dibereskan. Mungkin ada di antara berkata, oh Pak Pendeta, bukankah kalau kita dalam Yesus kita adalah ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru datang. Saudaraku, tapi dalam jiwa ada prosesnya. Yang melekat pada seseorang itu ada prosesnya. Sekian hari terakhir saya berbicara dengan istri saya berbicara dengan putri saya di rumah mengenai inner child ini. Dan saya selalu berkata, iya ya, benar ya. Dan tiba-tiba istri saya berkata, kamu udah tahu Riza kecilnya kayak apa? Riza kecil kamu kayak apa? Saya bilang, beberapa hari yang lalu, belum tahu. Aku masih tanya sama Roh Kudus. Dan tiba-tiba saya diingatkan. Saya ini cucu terbesar.
Dan saya ini tinggal sekian tahun di usia-usia sampai dengan 12. Saya tidak tinggal di rumah kami sendiri. Waktu saya lebih kecil saya harus tinggal bersama dengan keluarga paman dan tante. Bersama dengan anak-anak mereka. Tapi setelah itu saya harus ke Bandung dan tinggal di keluarga kakek yang sangat berhasil di kota Bandung ketika itu. Dan saya sebagai cucu laki-laki pertama selalu dituntut untuk jadi nomor 1. Dan saya tahu persis masih ada risa kecil dalam hidup saya. Seringkali saya tuh gak mau kalah gitu loh. Seringkali saya tuh gak mau ngalah gitu loh. Sekarang saya ingat gitu. Kenapa saya ini kalau disuruh bersaing saya akan berusaha untuk menjadi nomor 1 gitu. Ternyata saya selalu dibanding-bandingkan oleh kakek saya. Dan kebetulan hobi saya waktu dari kecil pun sudah sepak bola. Sudah badminton, sudah pingpong. Itu adalah keseharian saya. Jadi saya harus jadi pemenang. Nggak boleh kalah. Itu menjadi sesuatu yang ada di dalam diri saya bertahun-tahun. Sampai pelayanan. Kalau itu positif, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai nggak mau ngalah, nggak mau mengakui kehebatan orang lain, itu salah. Dan akhirnya ketika kita berkata, saya nggak berdaya, udah deh saya keluar. Wah saya nggak berdaya nih, nggak bakal memenangkan pertandingan. Udah deh saya mengundurkan diri. Saudaraku, belum tentu baik. Belum tentu baik. Di usia sampai dengan 12 tahun. Saya ingat Risa kecil umur 10 tahun itu sudah merokok. Sudah pakai lintingan dari kakek saya. Pakai tembakau dilinting sendiri. Yang akhirnya sekian tahun kemudian ya saya lakukan. Saya bertahun-tahun saya menggunakan ganja. Sekarang saya mengerti terkadang Risa kecil itu muncul. Risa kecil itu muncul. Ada begitu banyak perkawinan hancur. Kenapa? Karena inner child-nya tidak dibereskan. Kita punya Roh Kudus. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Saudaraku, saya tidak sedang berkhotbah soal inner child. Tetapi sekiranya, dan saya tahu persis, semua kita punya. Sebelum usia 12 kita ditolak. Sebelum usia 12 kita diperbandingkan. Sebelum usia 12 kita ada pemberontakan. Sebelum usia 12 kita selalu menyalahkan orang lain. Kenapa menyalahkan orang lain? Karena selalu disalahkan. Ketika kecil kita selalu disalahkan. Setelah besarnya apa? Dia selalu menyalahkan orang lain. Karena ketika kecilnya selalu diperbanding-bandingkan. Reaksi waktu besarnya dia bisa menggunakan segala cara. Segala cara. Mau cara kotor kayak, mau korupsi kayak. Yang penting saya harus berhasil. Karena selalu dipertandingkan ketika di usia kecil. Nah kalau Anda tanya sekarang, Pak Pendeta bagaimana caranya? Dari apa yang saya pelajari, perhatikan ini penting. Anda harus menjadi coach untuk Risa kecil yang ada dalam diri Anda. Dalam bahasa rohani, Anda harus re-parenting dengan Risa kecil yang ada dalam kehidupan kita. Nak, aku mengasihimu. Risa kecil, aku ngerti. Risa kecil, saya minta maaf. Risa kecil, aku mau dengar keluhanmu. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Tidak akan ada lagi halangan karakter yang menghalangi pertandingan yang kita harus menangkan. Wow. Yuk kita lihat ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka membuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya catat,
Siapa pemenang itu? Saya catat pribadi yang seperti apa yang akan memenangkan pertandingan. Setelah kita reparenting inner child dalam kehidupan kita, kita kasih nasihat, kita angkat, jangan dilawan, jangan dilawan inner child Anda, jangan dilawan. Ketika inner child Anda ingin mengatakan, oh nggak boleh gitu, tapi harus dikasihi sedemikian rupa. Maka pertandingan akan dimenangkan oleh pribadi yang saya catat ada 3 hal. Yaitu adalah yang pertama, memiliki keteguhan hati. Memiliki keteguhan hati. Yang kedua, tetap berjuang. Tetap melangkah untuk berjuang. Kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus, kita punya Yesus. Kita tidak berjuang sendirian. Kita tidak bertanding sendirian. Kita tidak melangkah sendirian. Dan berani menghadap tantangan. Bukan mundur, bukan lari, apalagi mengundurkan diri. Karena saya dapati dalam Ibrani 10 ayat 39 kalau tidak salah. Alkitab dengan jelas berkata, orang yang aku berkenan mengundurkan diri, maka aku tidak lagi berkenan. Saya setuju itu konteksnya adalah pertandingan iman. Dan bukankah setiap area kehidupan kita adalah pertandingan iman? Pertandingan iman bukan hanya pertandingan soal pelayanan. Pertandingan iman bukan hanya soal apakah kita mau sembuh atau tidak. Tapi pertandingan iman itu dalam setiap area dalam kehidupan kita. Dagang pun perlu iman. Bergaul pun perlu iman. Ya, saya tahu Ibrani pasal yang ke-10 konteksnya iman. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, kepada yang mengundurkan diri, yang tidak mau menghadap persoalan, aku tidak berkenan. Saudaraku, ketika saya mempersiapkan ini, di ruangan ini ada Keisha, tapi saya mau minta maaf sama Keisha karena tidak minta izin, tetapi nggak ngerasa juga harus izin. Karena Keisha sudah capture dan sudah posting satu peristiwa dalam hidupnya di Instagram feed-nya tertanggal November, yaitu 2019. Yang mana di foto feed-nya Keisha sedang bertanding tinju. Yang saya tahu persis ketika itu. Keisha berkata, aku mau boxing, Pak. Oke. Kenapa kamu boxing? Ya supaya cepat turunnya. Turun berat badannya maksudnya. Dan saya waktu itu sebelum pandemi, dari waktu ke waktu, seminggu 3 kali dia latihan. Seminggu 3 kali dia bersemangat, karena juga kakaknya juga ikut. Ada sepupunya juga ikut, jadi seru boxing. Tapi tiba-tiba daripada boxing center itu mengumumkan bahwa ada pertandingan boxing. Saya nggak tahu itu semi profesional atau profesional, rasanya semi profesional. Dan Keisha berkata, Pak, aku mau ikut boxing. Hah? Ikut boxing? Yang benar kamu ikut boxing? Iya, aku udah latihan seminggu 3 kali. Kata pelatihku, aku punya potensi. Kayak begitu. Kata pelatihku, aku punya potensi. Aku ngomong sama ibunya, Mam, beneran Mam, anak kita bakal digebukin orang. Anak kita bakal dipukulin orang. Ya sudahlah, kalau anaknya memang maunya seperti itu. Ya saudaraku, yang saya hormati adalah keteguhan hatinya. Yang saya hormati adalah keteguhan hatinya. Dan ketika kami sampai di pertandingan itu, saudaraku, di sebelah ada seseorang yang sedang melatih dirinya begitu, melatih dirinya. Ternyata itu lawannya Keisha, jauh lebih tinggi dan ternyata profesional. Kayak gimana coachingnya memberikan semangat kepada Keisha. Ibunya diam saja, apalagi saya diam saja. Sepupunya Seva, ayo bisa
untuk menambah semangat. Keisha yang baru latihan sekian bulan, tetapi lawannya jauh lebih tinggi, sudah terbiasa bertanding, sudah terbiasa mengikuti pertandingan-pertandingan, dan harus dihadapi. Dan Anda tahu, ronde pertama, walaupun dalam keadaan segar, saudaraku, sudah di bulan-bulan nih. Karena memang lebih profesional, karena memang lebih terlatih, karena mungkin ya hobi utamanya lah boxing. Dan apa yang terjadi? Saya nggak pernah bisa lupa ketika selesai ronde pertama, saya lihat mukanya Keisha sudah sedikit pucat karena dihujani pukulan. Sepakat nggak dengan saya, kalau baperan pasti turun? Baper, dia nyakitin gue, masa gue nggak bisa bales? Gantian dong. Mana ada pertandingan gantian dong? Boleh deh, dulu 2 kali gue mukul, tapi gue sekali aja boleh dong. Nggak ada pertandingan kayak begitu. Tapi saya perhatikan di bawah sambil menggandeng tangan istri saya, sambil bahasa roh, syarababakana maradakayasa. Dan Anda tahu, dia lanjutkan ronde kedua. Dan ketika dia lanjutkan ronde kedua, tambah jadi bulan-bulanan. Udah gak pakai gaya boxing yang benar sebetulnya. Boxing yang benar tuh kan begini, ini sampai begini. Wah, begitu. Saking menghindari pukulan, dia lari keliling-keliling, coachnya memberikan semangat, sepupunya memberikan semangat, ayo semangat. Kalau baperan, kalau gak ada keteguhan hati, sudah turun dari pukulan yang pertama. Kalau punya mentalnya cemen, udah dari pertama juga udah turun. Dan Anda tahu kenapa saya sebagai ayah tidak lempar handuk putih sebagai tanda menyerah. Wong anaknya nggak mau nyerah kok. Wong anaknya mau menghadapi tantangan kok. Selesai ronde kedua, saudaraku, wajahnya sudah berbeda. Karena pertandingan itu pasti melelahkan. Pertandingan itu pasti kotor. Bahkan pertandingan itu bisa membuat kita cedera. Dan apa yang terjadi? Ketika masuk ke ronde yang ketiga, yang saya syukuri, saya tahu anak saya pasti kalah. Yang saya syukuri adalah dia menyelesaikan pertandingan. Saya yakin persis, kecuali ada halilintar jatuh gitu, menjatuhi lawannya begitu, ada sesuatu yang ilahi dan mujizat supranatural begitu. Tapi kalau natural pasti kalah. Puji Tuhan gak TKO, puji Tuhan gak KO. Tapi saya senang karena menyelesaikan pertandingan. Berani menghadapi tantangan, berani menghadapi cobaan. Dan di postingannya Anda nanti bisa baca sendiri ke IG daripada Keisha Emanuela. Dia berkata begini, dan saya tahu persis ini adalah kata-kata ketika dia akan teruskan ronde terakhir yang ketiga. Going in more round when you didn't think you can. Ketika kita akan melanjutkan satu ronde lagi yang aku tahu aku gak bisa. Aku gak bisa. Ada begitu banyak orang ketika sampai kalimat ini ya sudah turun. Ya sudah nyerah. Ya sudah lempar handuk putih. Udah saya kembali ini pelayanan. Udah saya kembali ini gereja. Udah saya kembali ini, saya udah gak komsel-komsel lagi. Ya udah deh, perusahaan udah rugi, udah gak ada kemungkinan lagi, udah saya tutup aja deh. Kalimat berikutnya, that when finally I beat myself up. Jadi yang hantam bukan lawannya, yang hantam dirinya sendiri. Melawan Keisha kecil, mungkin yang dulu manja,
sama papanya, manja sama ibunya. Ya mungkin dia harus beat Keisha kecil yang ada dalam dirinya. Sudah 1,5 bulan yang lalu saya mengambil keputusan bahwa saya akan melakukan hal yang tergila dalam hidup saya. Yaitu adalah tanding tinju. Tetapi ending daripada caption Keisha bilang begini, tapi satu hal yang saya pelajari hari ini bukan pertandingan dengan petinju lain, tetapi ini pertandingan dengan diri sendiri yang dimulai dari cara berpikir. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Engkau Allah yang baik, Roh Kudus yang begitu hebat. Dan biarlah semua kami agar bisa memenangkan apa yang ada di dalam diri kami. Kami bisa deteksi Roh Kudus, tolong inner child dalam kehidupan kami. Setiap luka-luka lama, luka-luka batin, luka-luka emosi, trauma-trauma di masa kecil kami Tuhan. Yang kami terus bawa dalam kehidupan ini, yang sering kali tiba-tiba bisa muncul. Bisa-bisa reaksinya luar biasa, tidak masuk akal. Tapi hari ini kami mau berkata, Riza kecil, maafkan saya. Riza kecil, aku terima kamu apa adanya. Riza kecil, kita pasti pulih bersama dengan Tuhan dan dengan Roh Kudus. Semua kita keluar lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Come on. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita. Come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kau
terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.